Dengerin saja ya. Oke, bismillah. Hari ini kita akan belajar terkait dengan struktur dan pedoman tugas akhir. Materi ini saya ambil dari pedoman penulisan tugas akhir untuk program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Narotama Surabaya. Pedoman ini disusun pada tahun 2025. Oke, materi kali ini ada 6 bagian yang kita bahas. Yang pertama terkait konsep dasar, kemudian yang kedua rencana tugas akhir, dan yang ketiga yaitu proposal, bagian awal, bab 1, bab 2, bab 3, daftar pustaka dan lampiran. Yang ini biasanya nanti juga jadi tugas untuk rekan-rekan yang sedang mengambil metodologi penelitian. Dan nanti kita akan bahas naskah final, kemudian beberapa ketentuan teknis dalam penulisan tugas akhir, kemudian akhir dari proses penulisan tugas akhir. Oke, kita mulai dari awal, definisi tugas akhir. Jadi tugas akhir adalah karya tulis ilmiah, tertulis, disusun berdasarkan hasil penelitian. Jadi tugas akhir disusun berdasarkan hasil penelitian dengan menerapkan sikap ilmiah, pola pikir kritis, dan metode penelitian. Output utama, yaitu nanti naskah tugas akhir lengkap, kemudian nanti mahasiswa juga diminta untuk presentasi dalam ujian, dan nanti ada revisi tugas akhir, dan rekan-rekan juga harus melakukan uji plagiasi. Ya. Uji plagiasi dengan tingkat plagiasi maksimal 30%, kemudian rekan-rekan juga harus menyusun artikel ilmiah, kemudian nanti unggah soft copy dari tugas akhir. Dan kualitas akademik, substansi penelitian, dan tata cara penulisan sama-sama menentukan mutu tugas akhir. Kemudian batas naskah, yaitu panjang tugas akhir antara 8.000 sampai 10.000 kata, tidak termasuk tabel, daftar pustaka, dan lampiran. Hal yang bisa kita garis bawahi dalam kotak ini, mahasiswa harus mampu mengidentifikasi masalah. Jadi tugas akhir disusun atas dasar identifikasi masalah yang sudah dilakukan. Kalau tidak ada masalah, kenapa harus diteliti? Nah, atau kalau tidak ada masalah yang signifikan, maka urgensi dari penelitian. Kenapa sih perlu dilakukan penelitian? Urgent benar atau tidak sih penelitian dilakukan? Nah, kalau tidak ada masalah ya. Dan menganalisisnya secara ilmiah, menulis hasilnya secara sistematis, lalu mempertahankannya secara lisan. Tujuan penyusunan tugas akhir yang pertama, rekan-rekan mahasiswa mampu berpikir kritis dan sistematis. Pertama ini, yang paling penting mengidentifikasi fenomena, kemudian merumuskan masalah, membangun argumentasi, memilih metode, dan menyajikan simpulan secara logis. Kemudian mengintegrasikan teori dan praktek. Konsep manajemen, teori, dan temuan terdahulu digunakan untuk menjelaskan persoalan ekonomi, bisnis, organisasi, ataupun sosial. Dan yang ketiga, yaitu memenuhi syarat kelulusan. Rekan-rekan tidak bisa lulus kalau belum menyelesaikan tugas akhir. Dan standar mutu tugas akhirnya ada dikerjakan mandiri oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen pembimbing. Ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sesuai kaidah akademik. Boleh pakai bahasa Inggris, boleh ya rekan-rekan yang bisa. Kemudian panjang naskah antara 8.000 sampai 10.000 kata. Dan hal-hal yang sering menjadi revisi, yaitu mengikuti sistematika dan format penulisan yang berlaku. Kemudian harus menggunakan teknik sitasi dan daftar pustaka secara konsisten, kemudian bebas plagiarisme secara sesuai ketentuan institusi. Jadi kalau rekan-rekan tidak mengikuti sistematika penulisan, maka nanti kemungkinan banyak revisi. Kemudian kalau teknik sitasi dan daftar pustaka tidak konsisten, kemungkinan akan banyak revisi. Atau plagiarismenya
di atas ambang, di atas 30%, maka juga akan ada banyak revisi. Yaitu prinsip utama, isi penelitian harus kuat, tapi tata tulis juga harus sesuai dengan pedoman tugas akhir. Ini persyaratan akademiknya ya. Jadi rekan-rekan bisa mengambil tugas akhir ketika minimal sudah menempuh 120 SKS dan minimal lulus dengan nilai C untuk mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, minimal C untuk mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis, minimal C untuk mata kuliah Metodologi Penelitian. Dan kedudukan mata kuliah tugas akhir setara dengan mata kuliah yang lain. Hanya saja proses belajarnya berbeda, berbasis penelitian melalui proses pembimbingan. Kemudian bobotnya adalah 6 SKS. Kemudian penilaiannya yaitu penilaian atas naskah yang ditulis dan juga penilaian ketika rekan-rekan melakukan ujian. Batas waktu ini 1 semester, jadi 1 semester harus selesai ya. Mulai proposal sampai penelitiannya. Jadi jangan lambat-lambat. Dan akan efektif kalau rekan-rekan sudah menulis proposal sejak mata kuliah metodologi penelitian. Jadi usahakan topik yang diambil dalam mata kuliah metodologi penelitian adalah topik yang akan dijadikan tugas akhir. Jika sudah nyicil menulis proposal bab 1, 2, dan 3. Kemudian kalau tidak selesai dalam 1 semester, maka ajukan perpanjangan kepada ketua program studi. Masa tambahan SPP dan mengisi KRS untuk tugas akhir kembali. Oke, ini alur penyusunan tugas akhir. Yang pertama nanti pengajuan, ada form KHS atau KRS. Nanti rekan-rekan bisa mengambil di fakultas untuk mendapatkan form ini, diisi, serahkan ke fakultas, nanti termasuk memilih pembimbing ya. Kemudian kedua pembimbing, kemudian yang ketiga rencana tugas akhir. Nanti yang harus muncul pada rencana yang penting adalah fenomenanya apa, teori yang digunakan apa, empiris riset terdahulu seperti apa, dan riset gap-nya nanti seperti apa, kemudian data yang akan digunakan seperti apa. Kemudian nanti baru menyusun proposal, bab 1 sampai 3 dan daftar pustaka, kemudian ujian proposal. Rekan-rekan supaya bisa ujian proposal minimal telah melakukan 6 kali bimbingan. Jadi jangan malas untuk bimbingan, karena syarat proposal rekan-rekan harus 6 kali bimbingan dan approval disetujui oleh dosen pembimbing. Setelah ujian proposal selesai, rekan-rekan masuk pada tahap penelitian, yaitu proses pengumpulan data, analisis, dan penyusunan bab 4 serta bab 5. Dan setelah penyusunan selesai, rekan-rekan nanti ada fase sidang tugas akhir. Naskah harus disetujui dulu oleh pembimbing, baru bisa diajukan untuk sidang akhir. Dan yang terakhir finalisasi. Nanti sebelum dikumpulkan harus final dulu. Revisinya harus disetujui oleh ketiga dosen penguji. Ada 3 dosen pengujinya ketika sidang akhir. Termasuk proposal juga 3 penguji. Di dalam 3 itu nanti termasuk pembimbing ya. Kemudian rekan-rekan harus lolos uji plagiasi maksimal 30%. Dan rekan-rekan harus sudah menyusun artikel dan hasilnya sudah dijilid, upload, kemudian rekan-rekan bisa mengikuti yudisium. Ya. Oke, dokumen wajib dalam proses tugas akhir. Sebelum ujian akhir ada formulir pemohonan ujian dari staf fakultas, kemudian print out histori pembayaran uang kuliah, cetak KRS dari Simnaro, fotokopi kartu hasil studi terakhir, kemudian kartu berita acara bimbingan tugas akhir, minimal 6 kali bimbingan ke dosen pembimbing, dan naskah tugas akhir dicetak 3 eksemplar, tidak dijilid. Jadi kalau mau ujian tugas akhir belum perlu untuk dijilid, karena nanti masih ada revisi ya.
Kemudian setelah lulus ujian, revisi maksimal 1 bulan. Revisi dilakukan sesuai dengan masukan dari penguji. Kemudian rekan-rekan juga harus mendapatkan persetujuan tanda tangan dari tim penguji kalau revisinya sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, surat keterangan lolos uji plagiasi dengan similarity maksimal 30%. Nanti ini akan dikeluarkan oleh fakultas. Nanti rekan-rekan akan diminta untuk mengirim filenya ke fakultas. Fakultas akan membantu untuk uji plagiasi. Kalau masih lebih dari 30%, naskahnya akan dikembalikan supaya diperbaiki supaya uji plagiasinya lolos maksimal 30%. Dan yang keempat, konversi tugas akhir menjadi artikel ilmiah. Dan yang kelima, hardcover 2 eksemplar, nanti yang di hardcover 2 eksemplar, dan upload soft copy dan tanda terima untuk yudisium. Oke, yang pertama rencana tugas akhir. Ini peta awal untuk memastikan bahwa topik, gap, dan metode sudah terarah. Tahapan ini sebelum proposal ya. Jadi rekan-rekan ketika mau menghadap penguji nanti punya rencana tugas akhir. Rencana ini dia memetakan fenomenanya apa, teori yang digunakan apa, tinjauan empiris atau riset terdahulu yang menjadi dasar apa saja, gap atau celah penelitian seperti apa, dan rumusan masalahnya seperti apa, dan data yang akan digunakan seperti apa. Oke, nanti ini formnya. Nanti yang rencana TA ini tergantung dosen pembimbing masing-masing ya. Ada yang dilalui, ada yang di skip, yang penting rencana sudah jelas ya. Dan apa yang diisi dalam rencana tugas akhir ada identitas, tujuan dan fenomena, tinjauan teori, nanti ada masing-masing bagiannya ya. Kemudian ada tinjauan empiris, riset terdahulu seperti apa, gap, nanti gap ini termasuk salah satu yang paling penting dalam tugas akhir. Dan rumusan masalah, data, serta tanda tangan persetujuan. Mengapa rencana tugas akhir penting? Supaya mahasiswa tidak asal langsung menulis tanpa semua komponen proposal mulai dipetakan sejak awal. Tapi berbeda kalau rekan-rekan sudah punya draft naskah proposal yang dihasilkan dari mata kuliah metodologi penelitian, maka bagian ini tidak perlu dilakukan karena rekan-rekan sudah punya bab 1 sampai bab 3. Dan output, topik yang lebih tajam, gap yang jelas, rumusan masalah yang dapat diteliti, dan rancangan data yang realistis. Kesalahan umum yang sering terjadi yaitu fenomenanya terlalu umum. Gapnya tidak jelas. Tinjauan empiris atau riset terdahulunya sangat minim. Dan teknik analisisnya belum sesuai dengan tujuan riset itu sendiri. Jadi ketika rekan-rekan punya rencana tugas akhir yang kuat, maka proposal akan lebih mudah disusun dan lebih mudah disetujui oleh pembimbing tugas akhir. Ini tadi ya, komponen form rencana TA. Tujuan dan fenomena, masalah nyata, atau isu aktual yang relevan, kemudian urgensi, kenapa sih perlu penelitian ini, apa sih manfaatnya, kontribusinya apa, gitu. Jangan sampai sebuah penelitian dilakukan tapi sebenarnya tidak urgent dan tidak punya kontribusi, apalagi sampai tidak ada masalah tapi kemudian diteliti ya, jangan sampai. Dan nanti tinjauan teori dan tinjauan empiris. Pada tahap awal perlu 5 riset terdahulu dulu, tapi kalau sudah bikin proposal nanti 15 riset ya. Dan ada riset gap, celah dari perbedaan hasil riset, konteks baru, objek baru, atau variabel yang belum dikaji. Dan rumusan masalah, dan data dan analisis. Pendekatannya yang digunakan apa, kuantitatif, kualitatif, atau mix, populasi sampelnya apa atau siapa, objeknya apa atau siapa, jenis datanya, data apa, unit analisisnya apa, kemudian teknik analisis yang digunakan apa. Oke, ini terkait fenomena, gap, dan masalah. Fenomena itu adalah masalah nyata yang terlihat dari data.
Ini bisa dari hasil observasi, laporan, ataupun pengalaman dari sebuah organisasi. Masalah, kemudian fenomena harus aktual dan relevan. Harus aktual dan relevan dengan bidang kita bidang studi manajemen, maka nanti fenomenanya terkait dengan fenomena dalam bidang manajemen, baik itu mungkin SDM, pemasaran, keuangan, ya. Dan gap, celah antara kondisi ideal dan kenyataan. Gap itu apa sih? Oh, ada perbedaan yang nyata antara kondisi ideal dan kenyataan. Ini bisa nanti jadi gap ya. Atau perbedaan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitiannya belum konsisten. Atau aspek yang belum pernah diteliti. Ini jadi gap ya. 3 gap ini yang paling umum diangkat. Kemudian rumusan masalah. Pertanyaan yang jelas, fokus, dan dapat jawab melalui metode ilmiah sesuai data yang tersedia. Nah, nanti rekan-rekan juga akan diminta untuk membuat matriks penelitian terdahulu. Nih, gambarnya kurang seperti ini ya, matriks penelitian terdahulu. Kolom yang ada, wajib ada pada matriks ini, pertama judulnya, dan sumber jurnalnya, dan tujuannya, variabelnya, kemudian ada sampel, pengumpulan data, metode analisis. Sampel, pengumpulan data, metode analisis bisa dijadikan satu kolom, kemudian hasil penelitian. Nanti di rekan-rekan wajib ada ini. Dan finding the gap. Kita temukan dari riset terdahulu ini, apa sih gapnya, apa sih celah yang masih ada dan bisa kita teliti. Finding the gap, jawab aspek apa yang belum diteliti dan akan diselesaikan oleh tugas akhir ini. Fungsi analisis ini ya, itu membaca pola temuan, konsistensi hasil, perbedaan konteks, serta peluang kebaruan penelitian. Dan ini yang bawahnya ada kerangka penelitian, nanti ada subbab tersendiri kalau di proposal, tugas akhir ada kerangka penelitian, yaitu kerangka yang menunjukkan hubungan antar variabel atau jalur konsep berdasarkan teori dan temuan empiris. Jadi matrik ini bukan hanya sekedar mapping, bukan hanya sekedar ringkasan jurnal, tapi alat untuk membuktikan di mana sih penelitian yang akan kita lakukan saat ini. Oke, kemudian kita ada kerangka penelitian dan hipotesis. Ada 2 pendekatan umum dalam penelitian, ada pendekatan kuantitatif, ada pendekatan kualitatif. Kalau pendekatan kuantitatif nanti jelas ada variabelnya, ada variabel X, variabel Y, dan ada variabel mediator, ada moderator. Kalau kualitatif dia tidak mengenal istilah variabel. Jadi kalau kita membaca artikel, variabel yang digunakan, oh itu tuh tanda kalau dia riset kuantitatif. Kemudian ada hipotesis untuk menunjukkan arah hubungan antar variabel. Kemudian nanti diagram sejalan dengan teknik analisis. Kalau kualitatif nanti tidak ada kata-kata hipotesis ya. Kualitatif itu tidak ada dugaannya. Tidak ada hipotesis. Dan kerangka membantu menjaga fokus analisis. Jadi nanti kita dari teori, kemudian dari temuan empiris, akhirnya kita bisa membangun model riset, dan dari model riset kita bisa merumuskan hipotesis atau dugaan jawaban yang diuji. Oke, kemudian kita masuk pada proposal. Yang awal tadi adalah rencana penelitian, kemudian kita masuk pada proposal. Nanti ini ada bagian awal, dan bab 1, bab 2, bab 3, daftar pustaka, serta lampiran. Ini juga tugas untuk rekan-rekan pada mata kuliah metodologi penelitian. Hasilnya adalah proposal tugas akhir. Jadi usahakan dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan topik yang diminati yang akan diangkat jadi tugas akhir. Jadi jangan hanya sekedar memenuhi tugas mata kuliah. Kalau hanya sekedar memenuhi tugas mata kuliah,
nanti kalau ke tugas akhir kita harus menyusun lagi dari awal. Tapi kalau rekan-rekan sudah mengambil topik yang memang akan diangkat jadi tugas akhir, maka setengah jalan sudah selesai. Oke, struktur proposal ada bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Bagian awal itu nanti ada sampul luar, sampul dalam, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Dan bagian utama bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tujuan pustaka, bab 3 metode penelitian, dan yang bagian akhir nanti ada daftar pustaka, kita menggunakan style apa. American Psychological Association. Kalau rekan-rekan pakai Mendeley, nanti sudah gampang. Tinggal diklik stylenya, sudah keluar daftar pustaka model style apa. Tidak perlu kita menghafalkan aturan-aturan dalam penulisan apa, tapi cukup dengan mengganti style dengan apa, nanti sudah menyesuaikan daftar pustakanya. Oke, bab pertama pendahuluan kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 subbab. Yang pertama latar belakang dan rumusan masalah, yang ketiga tujuan, 4 manfaat, yang kelima batasan masalah. Di latar belakang kita menuliskan dasar pemikiran berdasarkan teori, fakta, dan data. Data ini penting nanti ya, jadi rekan-rekan ketika menulis bab 1 jangan hanya tulisan semua, tapi tampilkan data. Data yang menunjukkan bahwa ada masalah. Gitu ya. Data yang menunjukkan akhirnya bahwa penelitian ini urgent dilakukan. Dan hasil pengamatan yang menunjukkan masalah penelitian. Masalah. Ini harus garis bawah ya, masalah. Jadi riset penelitian berawal dari adanya masalah. Harapannya kinerja itu bagus, ternyata kinerjanya kurang bagus. Oh, itu masalah. Harapannya karyawan itu kerasan di sebuah perusahaan, tapi ternyata keluar masuknya tinggi, turnover-nya tinggi. Oh, itu masalah. Harapannya karyawan itu bisa puas ketika bekerja, ternyata banyak karyawan yang suka mengeluh ketika bekerja. Oh, itu masalah. Tapi itu harus ada dukungan data, jangan hanya kata-kata. Data ditabelkan atau dalam bentuk grafik. Nih ya. Sehingga nanti terlihat, oh datanya ada. Kemudian dari data bisa disimpulkan, oh ternyata ada masalah. Dan rumusan masalah, pertanyaan. Rumusan masalah itu bentuknya pertanyaan. Penelitian yang jelas, terfokus, dan dapat diteliti secara ilmiah. Kemudian tujuan, pertanyaan spesifik tentang hasil yang ingin dicapai harus selaras dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 3, tujuannya tentu juga 3. Kalau rumusan masalahnya 4, tujuannya juga 4. Jangan rumusan masalah 4, tujuannya 1. Atau rumusan masalah 2, tujuannya 5. Rumusan masalah dan tujuan dia seiring ya. Rumusan masalah 3, tujuannya juga 3. Dan manfaat, nanti ada manfaat teoritis dan manfaat praktis, dan ada yang 1.5 batasan masalah. Oke, dalam latar belakang apa yang harus kita tampilkan? Yang pertama fenomena atau persoalan aktual yang ada pada saat ini. Data pendukung ini sangat penting ya, data pendukung, jangan hanya dengan kata-kata. Di perusahaan ada masalah tentang kinerja. Masalahnya seperti apa sih? Oh, kasih datanya. Mungkin selama 6 bulan terakhir karyawan itu hasil kerjanya kurang maksimal, tidak sesuai target. Nah, itu kan juga menunjukkan ada masalah terkait dengan kinerja. Kemudian keterkaitan dengan bidang manajemen, karena kita bidangnya adalah bidang manajemen, maka risetnya juga harus riset tentang manajemen. Dan ini gap, kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas. Kemudian yang kelima, alasan topik penting untuk diteliti. Kualitas latar belakang ini mengalir logis dari umum ke khusus. Dari umum ke khusus. Kemudian setiap paragraf terhubung, ada dukungan referensi ilmiah,
tidak terlalu melebar, dan berakhir dengan rumusan masalah. Kesalahan umum yang biasa rekan-rekan tuliskan pada latar belakang adalah terlalu banyak definisi. Ini menyatakan, ini menyatakan, ini menyatakan, kadang-kadang malah tidak menyinggung masalahnya itu apa. Dan tidak ada datanya. Tidak ada data pendukung, ini juga salah ya. Rekan-rekan ketika menyimpulkan ada masalah, maka perlu ada dukungan data. Kemudian masalah tidak jelas, kutipan tidak relevan, dan tidak menunjukkan gap, kesenjangan. Ini kesalahan umum ya. Jadi perhatikan. Oke, kemudian rumusan masalah dan tujuan. Kalau rumusan masalah ini berbentuk kalimat tanya, pertanyaan. Kalau rumusan masalah pertanyaan, kalau tujuan pernyataan. Dan muncul dari latar belakang dan gap, spesifik, fokus, dan dapat diteliti, tidak terlalu luas dan normatif, kemudian menentukan metode analisis yang digunakan. Jadi dari rumusan masalah nanti kita tahu metode analisisnya apa sih. Misalkan ini ya, apakah X berpengaruh terhadap Y? Dari rumusan masalah saja kita sudah bisa mengira-ira, oh kemungkinan dia akan menggunakan analisis regresi. Jadi dari rumusan kita sudah bisa melihat metode analisis yang digunakan itu apa. Gitu. Misalkan adakah perbedaan antara X dan Y? Perbedaan. Maka nanti, oh ternyata uji beda, uji T. Jadi dari rumusan masalah kita sudah bisa melihat metode analisisnya yang akan digunakan apa. Untuk tujuan tadi dia pernyataan dan selaras satu persatu dengan rumusan masalah, menggunakan kata kerja operasional, menunjukkan hasil yang ingin dicapai, dan menjadi dasar kesimpulan pada bab 5. Kalau punya tujuan 5, maka nanti kesimpulannya juga harus 5. Jangan sampai kita punya tujuan penelitian 5, kesimpulannya cuma 3. Berarti yang 2 belum terwujud, belum tercapai. Jadi ini selaras ya, rumusan, tujuan, kesimpulan. Rumusannya 3, tujuannya 3, kesimpulannya 3. Rumusannya 4, tujuannya 4, kesimpulannya sudah 4. Jangan sampai berbeda. Dan manfaat, ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis, dan batasan ini untuk mempertegas objek, variabel, periode, lokasi, responden, teknik analisis, serta aspek yang tidak dibahas. Jadi nanti batasannya kira-kira ini ya, hal-hal ini nanti bisa digunakan sebagai referensi dalam membuat batasan masalah. Dari objeknya, dari variabelnya, dari periodenya, lokasinya, respondennya, teknik analisisnya nanti bisa menjadi batasan masalah. Oke, kemudian yang bab 2 ada 3 komponen, ada tinjauan empiris, tinjauan teoritis, kemudian ada kerangka berpikir. Tinjauan empiris nanti 15 jurnal, 10 jurnal nasional, 5 jurnal internasional, dengan catatan 5 tahun terakhir. Dan yang tinjauan teoritis, dia membangun kerangka teori yang mendukung masalah dan tujuan, minimal 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Dan kerangka berpikir menguraikan alur penelitian secara sistematis dan dilengkapi dengan diagram kerangka penelitian. Oke, yang poin 2.1. Tinjauan empiris, jurnal nasional 10, 5 tahun terakhir. Jurnal internasional 5 tahun terakhir. Artikelnya relevan dengan variabel dan konteks. Jadi jurnal-jurnal ini terkait dengan judul kita, terkait dengan variabel yang kita gunakan. Jangan asal mengambil artikel ternyata tidak ada relevansi dengan judul kita. Dan nanti yang harus disajikan yaitu hasil penelitiannya dari artikel-artikel itu ya, hasil penelitian, metode, sampel, dan instrumen. Kemudian perbedaan hasilnya atau ruang kosong yang memungkinkan masih bisa kita teliti. Cara menulisnya sajikan secara sistematis, bukan satu jurnal, satu paragraf yang terputus, dan kelompokkan berdasarkan variabel atau tema. Bandingkan persamaan dan perbedaan, akhiri dengan posisi penelitian. Saat ini gunakan sitasi atau pengutipan yang konsisten.
Oke, yang kedua tinjauan teoritis 2.2. Yang pertama, dia bukan sekedar definisi. Jadi tinjauan teori harus menjelaskan hubungan antar konsep, alasan ilmiah penggunaan variabel, dan dasar untuk membangun kerangka berpikir. Dan sumber teoritis gunakan buku ilmiah. Jadi tadi 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Bisa juga dilengkapi dengan dari sumber artikel jurnal. Dan state of the art, tunjukkan perkembangan pemikiran dan riset yang sudah ada sehingga pembaca memahami kebaruan atau posisi penelitian kita saat ini. Oke, yang 2 juga adalah kerangka berpikir. Isi kerangka berpikir yaitu narasi, alur penelitian, hubungan antar variabel atau antar konsep, dasar pengembangan hipotesis atau fokus penelitian, diagram kerangka penelitian, dan keterangan pengaruh atau hubungan. Ciri kerangka yang baik yang pertama selaras dengan rumusan. Ada dukungan teori dan temuan empiris, jadi tidak hanya kata-kata atau gambar diagram kemudian hipotesis, tapi nanti ada dukungan teori dan temuan empiris. Yang ketiga mudah dibaca dalam diagram dan tidak menampilkan variabel yang tidak dianalisis. Variabel yang tidak dianalisis tidak perlu ditampilkan dalam kerangka berpikir. Dan yang kelima menjadi jembatan menuju metode penelitian. Oke, yang ketiga, bab 3 metode penelitian, pendekatan. Nanti ada kuantitatif, kualitatif, atau mixed method. Pilihannya 3 ini ya dalam pendekatan ya. Kemudian alasannya, kenapa sih pakai kuantitatif, kenapa pakai kualitatif, atau kenapa pakai mixed method. Mixed method ini campuran kuanti dan kuali. Dan objeknya berupa lokasi, subjek, sasaran, dan alasan pemilihan objek penelitian, kemudian data, jenis datanya, sumber datanya, dan teknik pengumpulan data, dan definisi. Kalau nanti dia pakai kuantitatif, maka definisi variabel. Kalau pakai kualitatif, unit analisis. Dan analisisnya, kalau rekan-rekan nyampe kuantitatif, bisa pakai SPSS, Smart PLS, yang kuali bisa pakai NVivo, atau analisis secara manual. Oke, 3.1 dan 3.2 adalah objek penelitian, pendekatan penelitian. Ada kuantitatif, menguji hubungan, pengaruh, perbedaan, atau model dengan data numerik. Kalau kualitatif, dia memahami makna, proses, pengalaman, atau praktek secara mendalam. Kalau mix, dia menggabungkan antara kuanti dan kuali. Kemudian nanti juga alasan kenapa pakai kuanti, atau pakai kuali, atau pakai mix harus disertakan. Dan objek penelitian menjelaskan tempat, bisa tempat, lembaga, kelompok, individu, atau fenomena yang diteliti, dan memuat alasan kenapa dipilih, dan konsisten dengan latar belakang dan rumusan. Kemudian objek harus memungkinkan data dikumpulkan secara valid. Dan 3.3 ada jenis, sumber, dan teknik pengumpulan data. Jenis datanya bisa data kuantitatif, data berbentuk angka dan skor, atau data kualitatif berupa narasi, penjelasan, transkrip wawancara, catatan observasi, gambar, dokumen, atau arsip. Dan sumber datanya bisa data primer, data sekunder, kemudian teknik pengumpulannya bisa pakai kuesioner, wawancara, observasi. Tulis yang digunakan saja, yang tidak digunakan jangan ditulis. Jadi kalau rekan-rekan hanya pakai kuesioner, cukup tulis kuesioner, tidak perlu tulis wawancara, observasi. Nanti kalau ditulis berarti harus dilakukan semua. Dan definisi operasional atau unit analisis. Definisi operasional adalah untuk riset kuantitatif dan unit analisis untuk riset kualitatif. Di definisi operasional, dia menjelaskan variabel agar dapat diukur, memuat indikator, dimensi, skala, dan sumber teori, dan mencegah perbedaan penafsiran variabel biasanya disajikan dalam tabel. Nanti ada tabel definisi operasional. 3. Dan ada unit analisis yang digunakan pada riset kualitatif, menjelaskan siapa atau apa yang dianalisis, dapat berupa individu, kelompok, organisasi, peristiwa, aktivitas, teks atau dokumen. Kemudian yang keempat, menentukan batas fokus pengumpulan data. Yang kelima, membantu menjaga kedalaman analisis.
Dan teknik analisisnya, kalau yang kuanti pakai yang sebelah kiri, yang kuali pakai yang sebelah kanan. Kalau yang kuanti, biasanya yang pertama adalah statistik deskriptif, mendeskripsikan yang diteliti. Kemudian ada uji validitas, reliabilitas, kemudian ada uji asumsi klasik yang pakai regresi berganda, nanti ada uji asumsi klasik. Dan ada yang pakai regresi, ada yang pakai korelasi. Regresi ini untuk pengaruh, korelasi ini untuk hubungan, uji T ini biasanya untuk perbandingan, tapi di regresi juga ada uji T untuk pengaruh parsial, uji F untuk pengaruh simultan, ada ANOVA-nya, ada SEM, Smart PLS, nanti yang teman-teman pakai variable intervening bisa pakai SEM, Smart PLS, atau metode yang lain. Dan interpretasi koefisien, signifikansi, dan kesesuaian model. Oke, kemudian yang pakai kualitatif biasanya tahapannya ini ya, ada reduksi data, penyajian data, coding atau kategorisasi tema, dan triangulasi. Triangulasi ini adalah ganti dari uji validitas dan reliabilitas pada riset kuantitatif. Jadi meskipun risetnya kualitatif, juga perlu ada pemastian bahwa datanya valid dan reliable. Dengan apa? Dengan triangulasi data. Dan ada penarikan kesimpulan, verifikasi, dan alat bantunya bisa pakai in vivo atau analisis manual. Atau software yang lain juga bisa. Oke, kemudian naskah final. Ini yang finalnya ya. Kalau finalnya ada bagian awal, bab 1 sampai 5, daftar pustaka sampai dengan lampiran. Dan bagian tugas akhir awal ini ada di buku panduan ya. Dan ada dokumen navigasi mulai abstrak, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Jadi jangan sampai kurang ya. Semua ini nanti dikumpulkan ketika rekan-rekan mau ujian. Dan nanti ketika mau dijilid juga semua harus lengkap isinya. Ya. Dan bab 4 hasil dan pembahasan. Hasil penelitian isinya apa sih? Jadi bab 4 biasanya isinya ini ya. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasilnya yang pertama biasanya terkait dengan profil responden atau objek penelitian. Dan deskripsi variabel. Output analisis data bisa berupa tabel, grafik, gambar yang relevan, dan jawaban awal atas rumusan masalah. Dan di sub pembahasan dia menafsirkan hasil, bukan mengulang angka. Jadi pembahasan ini tidak hanya mengutip kembali angka-angka yang ada pada hasil, tapi dia tujuannya menafsirkan hasil. Dan dihubungkan dengan teori. Jadi tidak hanya mengutip, tapi oh ada hasil ini, teorinya bilang apa sih kalau ada hasil seperti ini. Dan bandingkan dengan penelitian terdahulu, kemudian menjelaskan sebab kemungkinan temuan dan menunjukkan kontribusi penelitian. Kesalahan yang umum yang ada yaitu hanya menempel output dari software. Jadi apa yang dihasilkan software langsung kita tempel, tidak. Nanti diedit yang perlu apa itu yang ditampilkan. Ya. Jangan hanya langsung tempel-tempel dari hasil SPSS atau hasil dari Smart PLS, tapi nanti yang perlu apa itu yang ditampilkan. Kemudian tidak menjawab rumusan masalah. Hasil ini dia harus menjawab rumusan masalah. Jangan sampai tidak menjawab. Dan dalam pembahasan tidak ada dukungan teori. Ini juga salah ya. Pembahasannya harus ada, oh hasil seperti ini, oh ini sesuai dengan teori A, oh ini sesuai dengan teori B. Kemudian tidak membandingkan dengan penelitian terdahulu. Di bagian pembahasan kita harus membandingkan dengan penelitian terdahulu. Oh ternyata hasil ini relevan atau didukung oleh riset terdahulu, risetnya A, terus risetnya B, atau malah bertolak belakang dengan riset terdahulu, apa? Dan tabel atau gambar tanpa penjelasan. Setiap ada tabel, setiap ada gambar harus ada penjelasan. Jangan sampai ada tabel, ada gambar, tapi setelah itu tidak ada narasi sama sekali, tidak ada penjelasan. Setelah tabel, setelah gambar harus ada narasi atau penjelasan. Dan bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu menjawab rumusan tadi yang menjawab tujuan. Kalau tujuannya 5, rumusan 5, tujuan 5, kesimpulan 5. Rumusan 4, tujuan 4, kesimpulan 4. Jangan sampai jumlahnya berbeda. Ditulis berdasarkan hasil dan bahasan, tidak memunculkan data atau teori baru, disusun secara ringkas, jelas dan sistematis. Jumlah poin sebaiknya selaras dengan tujuan penelitian. Saran berikan kepada pihak yang relevan, memuat rekomendasi praktis yang dapat dilakukan, menjelaskan arah penelitian berikutnya,
mempertimbangkan keterbatasan penelitian dan tidak bersifat normatif atau terlalu umum. Ini saran. Jadi sarannya saran-saran praktis, jangan terlalu normatif ya, jangan terlalu apa normatif, jangan terlalu umum, tapi saran-saran yang praktis yang bisa diterapkan. Kemudian bagian akhir ada daftar pustaka, pakai apa? Nanti kalau harus pakai Mendeley, harus pakai reference manager, baik itu Mendeley ataupun yang lain, tapi di tempat kita paling umum adalah Mendeley. Dan lampirannya nanti disusun seperti ini ya. Ada kuesioner, tabulasi data, hasil data, nanti ada bukti plagiasi juga dilampirkan, berita acara bimbingan tugas saya dilampirkan, dan biodata, CV dari penulis, dan dokumen-dokumen pendukung yang lain. Nah, ketentuan penulisan, ada ya. Nanti ketika sudah dicetak akhir HVS 480 gram. Tapi kalau ketika ujian proposal bisa kurang 80 gram ya. Tapi kalau sudah di hasil akhir nanti harus 80 gram. Ini ada beberapa aturan yang lain. Dalam penulisannya Time New Roman 12, istilah asing dicetak miring, judul sampul halaman judul 14, fontnya ukurannya tebal, teks utama 1,5 spasi, 1,5 spasi. Dan bagian-bagian awal abstrak, daftar isi, daftar pustaka, catatan kaki dia 1 spasi. Ini diperhatikan ya, aturan penulisannya. Marginnya 4343. Atas 4, bawah 3, kiri 4, kanan 3. Baris pertama masuk 6 inch atau karakter, jangan lupa ketika alinea atau paragraf baru masuk 6 karakter atau 0,38 inch. Minimal 2 kalimat per alinea. Minimal 2, tapi jangan terlalu panjang. Bisa 1 halaman, 1 alinea, bukan ya. Tapi jangan terlalu panjang, tapi tidak boleh juga kurang dari 2 kalimat per alinea. Judul rincian tabel, gambar, dan persamaan. Judul bab huruf besar, tebal di tengah. Subbab kapital awal, kata tebal rata kiri. Subbab kapital awal kata tidak tebal. Nanti kalau 2.1.1 dia sudah tidak tebal. Ya. Ya. Rincian memakai angka huruf berurutan tidak diperkenakan dari bulat atau tanda hubungnya. Jadi dalam penomoran tidak boleh pakai kotak, pakai apa, centang, pakai yang lain-lain, tapi harus pakai angka atau huruf. Tabel, judul tabel. Kalau judul tabel di atas tabel, kalau judul gambar di bawah gambar. Nama tabel di atas tabel, nama gambar di bawah gambar. Nomor tabel atau gambar sesuai bab. Kalau tabelnya di bab 2, maka tabel 2.1, 2.2. Kalau di bab 3, 3.1, 3.2. Sumber, setiap tabel atau gambar harus tekan sumber. Dan kalau ada persamaan di tengah dan nomor di kanan. Untuk ketentuan penomoran di halaman awal pakai Romawi kecil, bagian inti pakai angka Arab 1, 2, 3, subbabnya juga pakai angka, tabel persamaan dia juga pakai angka, tabel 51, gambar 51, persamaan 51. Referensinya pakai apa? Kalau kutipan langsung sesuai naskah dikasih tanda kutip ya. Kalau kurang dari 5 dimasukkan di teks, kalau lebih dari 5 terpisah 1 spasi menjorok tanpa tanda kutip. Ini referensi dalam teks. Caranya begini, kalau buku sertakan halamannya. Kalau jurnal, artikel jurnal tidak perlu halamannya. Lebih dari 2 pakai dan kawan-kawan. Oke, ini yang lain. Untuk daftar pustaka, nanti dia pakai, kalau ada DOI lebih bagus, Digital Object Identifier. Ini yang paling bagus pakai DOI, kemudian spasinya 1, tapi jarak antar entry, jarak antar daftar pustaka 1,5 spasi. Tapi dalam satu daftar pustaka 1 spasi. Tidak menggunakan nomor urut. Oke, ini yang kemudian plagiarisme. Nanti ada arahan sendiri terkait dengan plagiarisme. Bisa rekan-rekan pelajari, dibaca tentang cara menghindarinya, dikasih sumber, strategi aman, tanda kutip untuk kutipan langsung. Kalau dia mengutip secara langsung, gunakan tanda kutip kalau betul-betul sama dengan sumbernya. Kalau tidak, lakukan parafrase atau redaksi kalimatnya dirubah.
bandingkan dengan naskah asli, kemudian cantumkan sumber secara konsisten. Penilaiannya nanti teknik penulisan 30%, materi 30%, argumentasi ketika presentasi 40%. Similarity atau plagiasinya maksimal 30%, dan nilai minimal 60 atau BC baru dinyatakan. Ini aturan penilaiannya. Nanti rekan-rekan juga akan diminta untuk menyusun artikel ilmiah. Nanti kita akan berikan panduan tersendiri bagaimana menyusun artikel ilmiah.